kita akan menampilkan berita-berita yang paling terupdate, yang paling terseru. Apalagi juga kemarin ada berita tentang sahabat kita, teman kita. Iya betul. Baim Wong dan Paula, waktu itu pernah datang ke sini juga ya. Betul, dulu datang ke sini gara-gara Citai Fashion Week. Citai Fashion Week. Viral, terus banyak orang menghujat Dan mereka. Baim Wong sudah meminta maaf. Nah sekarang ada viral lagi ketika Baim membuat prank KDRT ke kantor polisi. Ya, yang mungkin orang-orang banyak yang berkomentar situasinya kurang tepat dengan keadaan yang sekarang. Oke, langsung saja nih kita lihat headline-nya nih. Baim Wong terima ramai dihujat gara-gara konten prank KDRT. Tuh. Wow. Oh, dan kalau nggak salah kemarin sudah minta maaf di Instagramnya ya? Minta maaf di Instagramnya dengan yang nonton udah 4 juta, hampir 4 juta orang. Oke. Dan juga dengan komentar yang 50.000 lebih kalau nggak salah. Lu sebagai sahabat yang dekat sekali Kemarin dengan Baim, telepon, pernah? kemarin Terus sempat telepon. sebelum permintaan maaf ini dirilis justru ya? Jadi sebelum permintaan ini dirilis kan kemarin kita lagi makan meeting makan bareng siapa. Aku pas lagi makan aku telepon Baim, kata Baim, Im lu kenapa? Terus langsung yang dia katakan, ya udah apapun gue yang salah, emang gue kurang peka dan niatnya gue tadinya memang dia kan merasa dengan pihak kepolisian yang udah dekat katanya itu deh. Udah dekat banget sama individunya, sama instansinya yang ada di situ. Karena kan dulu ada waktu motornya Baim hilang dan lain-lain. Jadi dibantu, ditemukan. Udah sering bolak-balik. Jadi gue sama sekali tuh gak ada maksud niat gimana-gimana, tapi apapun udahlah gue salah, ini pembelajaran buat gue sekarang langsung meminta maaf. Akhirnya 1 jam 2 jam kemudian udah dia langsung keluarin itu postingannya. Permintaan maaf, jadi secara personal katanya Baim dengan polisi yang tugas di situ tuh sudah sangat dekat, kayak teman. Tapi yang Baim lupa adalah temannya tersebut kan berada di dalam instansi yang besar seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, dan kalau baca komentar-komentarnya tuh ada yang dan terjadi lagi katanya gitu, permintaan maaf. Ya, tapi harus disyukuri alhamdulillah masih bisa minta maaf juga ya. Dan juga jadi, ini pelajaran untuk semuanya tuh. Ini ada komen-komennya yang memang pasti hujatan juga banyak nih kayak gini nih apa? Gak ada empatinya, lucu ya KDRT dijadiin bercandaan. Satu sisi ini merendahkan institusi kepolisian, bisa diaduin gak tuh dihukum pidana dengan pelaporan palsu. Waduh. Kita yang orang susah bla 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 dan lain-lain lagi tuh. Ya apapun itu, tapi ya setiap manusia tidak ada yang sempurna. Apapun itu kalau memang udah minta maaf, ya bisa aja itu terjadi sama kita juga. Betul. Juga kehilafan. Manusia kehilafan juga hilaf. Ya hilaf juga mungkin bisa lebih dari sekali, tapi kan penyadarannya cepat. Dia juga sadarnya cepat dan wah ya udah. Dan dia juga bilang kalau memang gua salah ya udah ingetin aja terus. Dia bilang. Oke. Ya udah. Beruntung kita masih bisa saling mengingatkan ya, menghujat, bully itu berbeda ya kadarnya ya. Oke, yang jelas mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semuanya ya. Dan sekarang kita akan mendatangkan bintang tamu yang update juga, baru kemarin menikah. Wow. Ini menikah luar biasa loh. Baru nikah, hot-hotnya. Kenalnya baru 3 bulan. Langsung nikah. Iya, perbedaan usianya 9 tahun. Lebih tua ceweknya atau cowoknya nih? Kita lihat aja bareng-bareng. Ini dia. Catherine Wilson dan Ida Masih. Selamat menunggu hidup baru. Terima kasih. Aida. Welcome. Terima kasih ya. Silakan. Halo semua. Aduh, bau-baunya masih bau pengantin baru banget. Bau pengantin baru ya. Bau kamar pengantin ya. Bisa banget Jatuh nih kayaknya nih berliannya. Susuk. Berliannya jatuh. Aduh kok bisa sih. Ya Allah. Makasih ya. 3 bulan kenal langsung menikah. Apa yang membuat mereka langsung memutuskan menikah? Saya apa? Saya tolong. Oh my God, saya. Susah sih. Coba. Sayang tolong masukin katanya. Romantis ya Mas Idam ini ya. Aduh, sayang udah bisa belum sayang? Silakan. Kalau belum bisa belajar sama Iya betul. Iya. Rapi ya. Udah bisa masukin antingnya. Udah bisa. Udahlah. Mas Idam katanya terpaut usianya berapa tuh?
Kita beda 9 tahun. 9 tahun. Ya wajar, gue juga sama istri gue juga 9 Beda berapa? tahun, 9 Sama ya? tahun. Kalau sama. Raffi? Ya kalau aku beda 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun di tanggal lahir yang sama kok Raffi. Oh gitu Lucu ya. banget, iya. Ngomong-ngomong nih Mas Idam ngefans sama kalian berdua, makanya seneng banget. Makasih Mas Idam ya. Makasih. Iya, Mas Idam Sulawesi. bisa aja. Mas Sulawesi. Ya, Sulawesi mana? Makassar. Sidrap. Apa kabar Mbak? Pagi-pagi. Saya sering ke Makassar kemarin-kemarin nih. Kalian kalau ke Makassar harus ke kafe kita, Kafe Reza. Ayo Mi, ayo Mi. Oke. Nanti aku main ke sana Mi. Jang kok ajak dia. Makan Jang kok ajak dia. Makan ikan pauci kita makan. Ikan pauji mah ikan. Iya. Tapi bener-bener kita lihat dulu kebahagiaan Mas Idam dan Catherine Wilson. Ini dia. Oh. Saya tuh kaget itu pakai adat Sunda. Emang siapa yang Sunda? Mami itu Sunda. Oh dari gitu. Bogor. Wilson? papa dari Inggris. Jadi kan papa kan udah meninggal dunia. Iya. Jadi kita menghormati mami. Jadi pakai adat Sunda. Catherine Wilson iya teh. Iya. Ini makanan semua nggak bakalan habis. Catherine Wilson ada Catherine. semua makanan. Cuma gitu kan. Artis apa ya makanannya banyak. Yang nggak habis-habis. Catherine Wilson. Catherine Wilson. Jangan-jangan gara-gara ada hubungan makanan yang sama nih jangan langsung nyambung. Jadi ceritanya ke-picture. gimana sih bisa Pertama kali ketemu klik di gitu? mana? Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu dikenalin sama teman. Kebetulan temennya itu teman Catherine kan kerja sama Idam, terus temanku, terus nggak ini aja ya ketemu pas dikenalin, terus ya udah semenjak itu jadi dekat. 3 bulan tapi langsung kan, menikah. Iya udah gitu kan kita beda kota kan, Iya, Idam iya. di Makassar, Catherine di Jakarta. Katanya Keket bolak-balik ke Makassar. Lu Iya, agresif ini juga- banget Keket. Ih, nggak bolak-balik, cuma 2 kali deh. Oh, 2 kali. 2 kali tapi bolak-balik ya. Dia lebih sering ke Jakarta. Oh, sering ke Jakarta? Sering. Oh. Iya. Apa yang membuat Mas Idam ini bisa jatuh Yakin? hati? Ya karena dia baik, sopan, dan ramah dan perhatian. Dan cantik dong. Bang Idam, kita manggilnya abang berarti ya? Ya, Bang Idam, maaf tadi dibahas katanya pernah hampir jadi juga sama Sinda Bahir ya? ya pernah. Hobi sekali sama cewek-cewek cantik ya Bang Idam? Oh ya iyalah. Ya namanya cowok mah suka cewek cantik. Iya juga ya. Langsung. Tapi jodohnya kan sama Keke. Iya. Tapi selama 3 bulan itu kan waktunya belum terlalu lama. Yakin sudah mengenal Keket luar dalam? Insya Allah yakin. Yakin ya? Jadi gimana waktu pas dibawa, kan Bang Idam ini kan di Makassar. Pas langsung dibawa Keket ke keluarga di Makassar, gimana keluarga? Heboh? Ya keluar heboh, senang banget sama ketemu sama Keket. Tapi sering ngeliat Keket dulu di televisi ya? Sering. Oh, iya. Cantik emang Keket. Biasa ya. Ada perubahan nggak sebelum menikah kan itu yang baik-baiknya aja keluar. Tiba-tiba sudah menikah ini baru berapa lama menikahnya? Baru berapa hari, Iya. hitungan hari. Kemarin Sabtu, kemarin tanggal 1 Ya, Oktober. makanya ini nih beneran fresh banget loh di FVP loh. Gimana ada perubahan gak yang kaget misal, ternyata seorang Catherine Wilson tidurnya ngorok misal gitu. Ya kan mungkin bisa aja. Wah ngeliat model, wih Keket kan dia tuh di TV model. Ternyata pas sudah nikah, ngorok tukang kentut nih. Nah, gitu. Jangan kira-kira ada perubahan nggak? Ada yang kagetnya ada nggak kagetnya? Lalu dikupas tuntas di sini loh. Ada Selama kagetnya ini nggak? tidak ada perubahan. Iya. Ya, apa yang dilihat awalnya ya sampai sekarang masih begitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oh, gitu. Ya. Jadi manusia itu jadi apa adanya aja. Soalnya Catherine juga mau pasangan Catherine menerima Catherine apa adanya. Jadi Yes. nggak mau apa ya, nggak mau pura-pura. Pengen langsung punya anak kan nih? Iya dong. Amin. Mau ngingetin kalian dong punya baby. anaknya banyak. Berarti langsung Doain ya. udah gaspol terus ya, udah tiap hari ya. Iya. Pantesan rambutnya basah terus. Iya, orang mah gimana? Tapi kan masing-masing orang tuh punya masa lalu. Kita Iya. tidak Menjudge boleh ya. melihat masa lalu terus, Iya. tapi masa depan harus dipandang. Benar. Tapi masa lalu juga kan kadang harus dibahas juga ya. Iya. Sebelumnya kan pernah menjalin pernikahan. Kalau tidak salah, maaf ya, 7 bulan. Ada ketakutan nggak untuk Trauma. ya, menjalin hubungan yang baru lagi buat Catherine? Kalau untuk trauma sih Catherine nggak ada ya. Di mana-mana juga semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun juga Catherine. Jadi Catherine banyak belajar dari pengalaman, Ya. terus introspeksi diri, memperbaiki diri, Ya. dan banyak tawakal berdoa. Mudah-mudahan kedepannya Catherine bisa jadi lebih baik lagi, bisa menjadi istri yang soleha. Amin. Salah satu pelajarannya apa? Boleh nggak di-share dikit aja? Apa ya?
Ya mungkin dulu Catherine juga kan masih di dunia entertain banget ya, masih sibuk banget. Kalau sekarang kan lebih apa ya, mungkin dari segi umur juga udah lebih dewasa. Lebih dewasa, lebih cooling down lagi ya. Santai, mau menikmati hidup ya. Betul. Yang penting kita hidup bahagia. Ada bulan madu nggak? Bulan madu nggak? Oh tentu dong. Bulan madunya kemana? Mau ikut ya? Bang Idam, sekarang tuh bulan madu tuh pakai MC tahu ya kan? Iya. Pengantin pria memasuki kamar. Iya. Kemudian pengantin wanita malu-malu di sudut kamar. Iya. Pengantin pria minum obat kuat. Jadi semua instruksi ya. Gitu. Tapi maaf ya Bang ya, mewakili netizen bertanya. Kalau Catherine kan pernah ada pengalaman pernikahan sebelumnya. Kok Bang Idam sendiri? Iya, Bang Idam bagaimana? Ya, saya juga ada pengalaman, sudah menikah sebelumnya. Oh, jadi sama-sama nih Duda ketemu janda. Iya. Oke, sudah berapa lama sendiri Bang Idam? Sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Kaget? 4 tahun. Aku lama, aku berapa tahun aku? 11. 9. 9 Kaget tahun. 9 tahun menjanda, Bang Idam Janda. 4 tahun menduda. 4 tahun. Ya? Tapi kenapa nih, Bang Idam ini kan ibaratnya kok nggak cari wanita yang single yang muda? Kenapa pilihnya Keket? Kenapa? Saya karena pilih dia karena sudah dewasa. Suka yang dewasa ya? Iya. Sama kayak siapa nih? Iya. Sama maksudnya pikirannya kan? Maksudnya iya. pikiran dewasa. Iya. Kalau Raffi sukanya? Ya aku semuanya. Jadikan teman, iya betul. Teman aku banyak. Tapi kalau baca komentar-komentar orang tuh, suka gemes sendiri. Apa sih emang komentarnya? Katanya, maaf ya, katanya, Keket mah karena Bang Idamnya anggota dewan tuh, karena Bang Idamnya berharta tuh, kata gitu. Oh bisa aja, enggak lah semua karena Allah. Aku Tapi ya iya juga lah, pengennya juga sama laki-laki mapan dong. Masa Ya iyalah. Masa seorang Catherine Wilson sama laki-laki yang tidak bekerja? Iya, betul. Ya kan sekarang, berarti emang sekarang keluarga kita mau dikasih makan batu loh, enak aja loh. Iya. Jadi biarin aja netizen mau ngomong apa, pasti kan ada pro and kontra. Yang penting minta doanya aja, semoga. Ketika menikah bener di jalan Allah. Iya betul. Jadi penasaran Jadi deh. sekarang Catherine jadi ibu dewan ya. Maaf Bu, waduh, berliannya di mana-mana. Aduh, kalungnya juga, aduh. Itu mas kawin ya, bukan? Iya, benar. Mas kawinnya itu karena seperangkat perhiasan berlian gitu kan. Ya iyalah, kalau laki-lakinya mampu kasih yang terbaik buat istri, istrinya senang, nanti rezekinya tambah banyak lagi. Bener ya? Rakyat, mau lihat gak kekayaannya Bang Idam? Mau. Maaf ya Bang Idam ya, tim kita yang suka kepo, gak apa-apa yuk. Beneran? Yuk. Coba, aku netizen pengen tahu. Ya. Nih, harta kekayaan Idam masih tanah dan bangunan senilai 1 miliar, mobil Mitsubishi ya itulah Pajero ya 560 juta, kas dan setara kas 71 juta, utang, kok ada utang, hei? Ya ada cicilan. Itu kepo banget deh. Cicilan. Gimana sih itu? Ya namanya juga. Lebih kali dari itu Ya. Maaf ya, Bang Idam. bisnisnya selain ada ini Bang, selain ada restoran juga katanya. Iya. Bang. Banyak restorannya Bang. Ada 3. Di mana di Dan Makassar semua? lagi ada bikin mau baru lagi. Restoran ada 3. Selain itu apa lagi Bang? Properti. Properti juga ada. Semua di Makassar. Semua di Makassar. Jadi abang itu benar-benar asli orang Sulawesi seperti benar, asli Sulawesi. Abang Kareba ya. Makareba baji-baji. Jangan kok ajak dia Mi, jangan. Bener kan gitu kan? Iya. Nih, tapi apakah jadi beban kalau orang ada yang ngomong, wah itu mah gara-gara harta gitu. Kalau Catherine Wilson kan tadi ngomong, udahlah emang, karena lu kan udah di dunia entertainment. Dunia entertain udah biasa masuk kuping kanan keluar kuping kiri Nah Bang kan. Idam sendiri gimana kalau ada yang ngomong seperti itu? Apanya? Katanya, oh Catherine mah lihat harta gitu katanya. Bagaimana komentar abang? Ya santai aja. Tidak perlu dipikirin masalah itu. Yang Orang penting gue kan punya. kenyataannya enggak kan. Iya. Happy. Iya betul. Orang gue punya emang kenapa loh gitu ya Bang? Iyalah. Tapi kalau misalnya Keket, ini kan Bang Idam ini kan aslinya Makassar. Ini pas sudah menikah, pindah ke Makassar siap nggak sebagai istri atau pengennya tinggal di Jakarta? Oh siap, selalu siap menemani suami dong kemanapun. Wah ini jadi di Makassar jadi ratu nih Keket. Iya. Mau nanya dong. Bikin perjanjian pranikah gitu nggak?
Ya kita kan udah sama-sama dewasa ya, terus juga kan udah pernah ada pengalaman sebelumnya. Jadi alangkah baiknya sih bikin, jadi buat demi kebaikan bersama. Ada jadinya? Boleh tahu nggak isi perjanjian pernikahannya Aduh atau apa? kepo deh. Iya lu dong. Lu kepo banget. Bang, apa bang isinya bang? Udah lu sama aja. Lu sama aja lu. Iya. Itu cukup kita berdua yang tahu ya. Tapi kalau iklan bisikin lah buat kita aja ya. Boleh ya. Udah iklan dulu aja Pi, iklan dulu Habis aja ini Pi. jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi sama Mas Idam dan juga Keket. Jangan kemana, tetap di FYP for your pagi. Yes. Ya masih di FYP Warrior Pagi dengan pengantin baru nih. Catherine Wilson dan juga Bang Idam. Bang Idam, Idamase. Ya. Mase itu tuh Family nama ya? family. Bapak. Mase itu Ya. nama keluarga. Bapak, nama bapak. Oh gitu. Mase. Ya. Manggil nyebutnya apa sih? Takutnya Mase. Masa. Mase. Ya. Tuh kan, untung nanya. Bang Idam Mas. Mase gitu ya. Mas. Oke. Itu dia. Oke. Ngomongin masa lalu dikit boleh gak sih? Boleh lah, Keket Boleh. mah Masa asik lalu tau mah nggak bisa orangnya. dipungkiri. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalunya dan membuka lembaran baru ke depan. Jadi nggak masalah. Iya. Dia tos-tosan. Emang ada kesamaan Ya antara kan dulu berdua? pernah ketangkep gue dulu, tapi kita udah berdamai dengan masa lalu Iya. kita, nggak masalah. Kita jadikan pembelajaran. Ya, ya. Dan alhamdulillah seperti Bang Idam, ya, karena kalau misalnya orang ini mau bersatu menikah, jangan cuma hanya mencintai dia sekarang, tapi dia harus mencintai masa lalunya sekarang dan untuk masa depannya. Itu benar. Gue tuh selalu salut dengan mendengarkan kata-kata kalimat bijak dari Raffi Ahmad loh, Vi. Iya, aku Sumpah lu hebat iya, banget meskipun loh, Vi. banyak orang aku tuh agak-agak gimana, tapi itu adalah Gue pernah ngomong kan langsung kan, Vi, kok lu kata-kata lu bijak mulu kan selalu ngomong gitu ya. iya, pengalaman hidup, bener gak? Benar. Oke, Pokoknya kalau- apapun itu dijadikan pelajaran, jadikan pengalaman dan belajar untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kok Raffi tahun berapa? Maaf, Vi. Aku 2013, Kalau Aku baru Cat? 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Nah berarti masih baru banget, kasus itu heboh banget. Bang Idam tahu tentang ini? Tahu. Keluarga tahu? Tahu. Gimana reaksinya? Ya itu kan masalah lalu. Masalah. Oh, bagus. Masa lalu, biarlah masa lalu. Itu kan apa pas di 2 tahun lalu itu, ama berapa tahun yang lalu berpisah, kemudian kemarin Ya, tertangkap. Apa lebih itu berat mana Ket? Waktu itu maksudnya Keket Lebih rendah. Oh, Iya. kayaknya titik terendah aku itu yang kejadian 2 tahun lalu lah. Kalau yang berpisah ya sedih sih, tapi kan maksudnya ya mau gimana lagi. Maksudnya dulu aku dan mantan suami kan kita sudah berusaha yang terbaik, tapi kan ya mungkin jalannya lain gitu. Oke. Jadi ya kita berpisah, tapi kita juga hubungannya baik kok. Oke. Sampai sekarang masih inilah, kemarin juga dia sempat yang doain, iya Kat kamu belum nikah lagi, belum Mas, gue bilang doain ya gini-gini. Jadi pokoknya Diundang nggak pas hubungannya kalian nikah? baik-baik aja. Diundang nggak? Enggak lah. Katanya Gosip deh. Ya kita pokoknya ngomongnya kita kan saling ini aja, Iya, saling maksudnya kan Iya. ya udah yang penting kan ya hanya udah berkomunikasi udah. itu Yang penting kita bagus. saling Coba. mendoakan satu sama lain aja. Namanya kita dulu pernah bersama. Sama kayak gue pas nikah juga, kalau mantan-mantan gue diundang jadi partai, ya gue nggak aja. Masa mantan-mantan banyak gue ya, sama ya? gue, nggak ada jadi partai di situ berada. Saking banyaknya. partai mantan Raffi. Saking Oke, banyaknya. Ya. sementara peristiwa 2 tahun lalu ketika tertangkap itu justru yang Aduh paling itu terendah. sih bener-bener Itu drop ya, deh. Kat, ya? Itu Lebih drop bener-bener drop banget. Aku alhamdulillah untung mentalku nggak keganggu Karena ya. zaman sekarang tuh misalnya zaman sekarang tuh kita kena hukuman tuh 2. Hukuman memang Pidana. dari undang-undang, Ya. pidana, dan hukuman sanksi sosial. Sosial. Iya, Itu yang bener-bener sekarang banget. itu Itu setiap kali benar-benar kita melakukan makanya aku apapun. juga kan berat badannya sampai nambah banyak itu aku stres sebetulnya. Aku akuin aja jujur aja aku tuh stres banget. Oke, jadi kalau stres itu ada orang tiba-tiba jadi kurus, ada orang ya udah daripada Oh mikirin iya, Lu- karena makan kan bikin happy, ada endorfin bahagia kan kalau Oke, makan oke, itu. oke, Jadi aku makan terus daripada yang kena mental jadi stres, jadi down banget. sesetres jadinya. itu lu saat itu. Stres banget. Banget. Tapi Alhamdulillah bisa melalui itu semuanya. Ya. Alhamdulillah. Tapi kan itu namanya proses pembelajaran kehidupan. Iya, ya. iya. Siapa sosok yang mendampingi dan menguatkan seorang Catherine Wilson di posisi terendah tersebut? Nggak jauh-jauh dari keluarga sendiri sih, keluarga inti dan sahabat-sahabat aku. Iya,
Oke, keluarga siapa yang paling dekat? Ya mama, terus kakakku sih Kak Silvi. Kak Silvi. Hai. Terima kasih Kak Silvi, support terus, mamiku juga. Tapi beneran, kalau misalnya teman kita menghadapi sebuah kesulitan ataupun cobaan yang contoh misalnya tertangkap narkoba ataupun kenapa, ya sudah kan dia sudah kena hukuman, sudah menjalankan. Setelah mereka sudah menyelesaikan hukumannya, ya kita harus menaikkan lagi mentalnya karena ya kan mereka udah ya ibaratnya kitanya kan udah kena ganjarannya ya ayo dan kitanya pun udah berhak untuk bisa masuk lagi ke lingkungan sosial untuk bisa berkarya lagi. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan seseorang yang mensupport penuh dengan Catherine Wilson. Coba ya. Halo. Siapa itu? Halo. Hai, assalamualaikum. Siapa? Kak Silvi. Hebat kan dari kamu? Hai Kak Silvi itu langsung Kak Silvinya datang. Coba sapa-sapa. Aduh jadi mau nangis. Kak Silvi, assalamualaikum. Tadi disuruh ke situ, cuma nggak bisa. Disuruh ke sini tapi nggak bisa. Iya. Kak Silvi, ini tadi salah satu nama yang disebut adalah Kak Silvi yang menguatkan Catherine Wilson di posisi terendahnya. Emang saat itu Ya. terendah apa Catherine Wilson kondisinya? Makasih. Aduh, paling rendah dia stres, nangis, sedih. Pokoknya ya nggak bisa diomongin deh kayak gimana. Ya aku tugas kakak yang menguatkan, nasehatin. Terus aku juga kasih tahu nanti ke depannya harus bagaimana. Terus harus bagaimana yang sekarangnya gitu. Jadi ya alhamdulillah dia mau dengerin aku dan berjalan sampai sekarang lancar. Oke. Jadi nggak terlalu stres gitu ya, nggak terlalu stres. Terus aku juga kan selalu nemenin dia kemana-mana. Waktu dia di dalam juga aku kan setiap hari datang gitu. Jadi biar dia kuat. Kalau nggak itu udah kasihan banget. Udah dan misal pun nggak boleh datang juga kita tetap telepon atau apa gitu. Surat, pernah pakai surat juga kayak orang zaman dulu ya. Surat. Karena kan waktu itu lagi covid kan, jadi nggak boleh dijenguk, jadi surat-suratan. Ya ampun, berarti sekali ya tulisan. Masih aku simpen surat-suratnya sampai sekarang banyak. Itu banyak kenangan sejarah. Iya. Kat, mau ngomong apa ke Kak Silvi coba? Kak Silvi, makasih banyak supportnya, doanya, dukungannya, berarti banget buat Catherine. I love you. I love you too. Sekarang Kak Silvi ngelihat udah ada suaminya nih Bang Idam, gimana ikut bahagia juga ya? Bahagia untuk adik dan ipar ya. Oke. Adik ipar. Kak Silvi mau ngomong apa ke adik ipar nih? Semoga jadi imam yang baik buat adikku. Terus jaga dia, sayangi dia setulus hati. Harus kuat juga ya, sabar. Maksudnya kalau kan suka ngambek ya, namanya juga cewek. Ya harus kuat aja gitu. Namanya juga Keke tuh emang orangnya paling manja. Sama aku sama semua tuh manja. Jadi ya mungkin nanti ke Idam juga akan manja-manja gitu. Jadi kalau ya harus inilah sayangi dia setulus hati. Ya betul. Amin amin. Kak Idam. Jawab dong. Coba dihapus air matanya sama Kak Idam. Bang Idam menghapus air matanya kagak ada romantis-romantisnya. Ya orang sih gini dong. Lihat deh. Gini dong. Yang Justru itu apa? Udah cepet kamu tidak. Jadi Bang Idam ini dikirimkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus masa lalu untuk mengganti dengan kebahagiaan. Gue heran sama Raffi, udah banting lu angkat. Iya. Ya kalau ke Makassar ke restorannya gratis. Iya benar. Lu nggak paham sih. Lu yang ngomong gak romantis, lu yang angkat lagi, gue heran. Kak Silvi, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Tapi itu jadi tugas berat gak sih Kak Idam mendampingi seorang wanita yang pernah patah hatinya, yang pernah jatuh tanda kutip ya. Jadi harus merangkul gimana, berat gak sih jadinya? Ya harus jadi perhatian, urus semua apa yang dibutuhkan. Ya. Rangkul dong, peluk dong. Iya. Iya. Lu mau ngomong apa lagi? Lu mau ngomong apa lagi? Enak jadi pengantin baru enak. Kenapa? Emang pengantin lama nggak seenak pengantin baru? Ya enggak, aku jadi inget aja waktu pengantin baru enak banget. Terus jadi pengen pengantin baru lagi? Ya enggak.
Tapi kemarin pas pernikahan katanya kan ibu ada datang. Ada. Datang. Ada sebetulnya mami juga ini, tapi mamiku kan sebetulnya 1,5 tahun lalu kan sempat jatuh, jadinya dengkulnya tuh agak sakit, jadi makanya tapi kemarin tuh datang. Jadi yang datang dari Yang nggak datang mama Idam, karena kan udah sepuh juga ya, kita maksudnya khawatirkan kesehatannya karena kan perjalanan jauh dari Makassar. Jadi acara itu di Jakarta kan ya? Iya. Jadi bulan madunya mau kemana? Iya sih. Kita listnya udah banyak nih, mau yang kemana dulu? Kemana? Pokoknya karena kan kita lagi ada usaha lagi ya, mau buka restoran lagi di Makassar yang keempat. Jadi itu lagi urus itu dulu, terus lagi proses yang buat perumahan juga, lagi buat properti kan lagi mau bangun. Jadi urus kerjaan dulu, jadi kita Indonesia dulu deh. Mau keliling ke pulau apa? Bali. Bali udah pasti, Lembongan. Terus apa pulau apa? Maratua. Iya. Indonesia tuh kalau dikeliling tuh bagus banget tahu. Iya, Maratua di mana sih? Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Itu cantik loh, nggak perlu jauh-jauh ke Maldives, bagus coba ntar. Iya, ada resortnya gitu Iya. ya. Ada. Maratua. Kok ngomong tuanya pas lihat ke gua gitu ya? Maratua. Kayak kakak tua. Iya. Lu bukan Maratua. Apa dong? Marah bahaya. Tapi emang senang, mudah-mudahan habis bulan madu nanti langsung punya baby ya. Amin. Sebentar kalau dari Bang Idam, maaf ya. Dari yang sebelumnya ada anak gak Bang? Ada. Berapa orang? 3. 3. Iya. Udah deket sama Keket? Atau sama ibunya? Ya. Tinggal sama ibunya atau sama Bang Idam? Sama saya juga, sama ibunya juga. Gitu. Siapa aja namanya, ayo? Ayo, anak pertama Ayu. Halo Ayu, nonton nggak? Ayu. Anak Terus kedua? anak kedua Reza. Reza. Anak ketiga Syakira. Udah kenal semuanya. Paling gede umur berapa paling gede? 19. 19 tahun. Oh iya. Ayu 19 tahun. Ayu 19 tahun. Reza jadi nama restonya dong jadinya. Iya. Reza umur berapa? 18. Oh beda dikit. Iya, beda Syakira setahun. 9 tahun. 9 tahun. Perlu proses gak sih pendekatan sama anak itu? Iya pasti ya. Aku sih pengennya, makanya waktu sebelum nikah aku bilang aku pengen deket dulu sama anak-anak gitu. Karena aku juga pengen anak-anak tuh nerima aku gitu. Jadi biar nggak canggung juga nanti kalau udah nikah kan. Mau pengennya dekat, mau gimana pun kan mereka akan jadi anakku juga. Katanya anak-anak pertama yang agak-agak paling itu ya? Paling apa? Paling canggung gitu. Atau Masa justru sih, dia yang paling dekat? Mereka sebetulnya pemalu ya, jadi ya maksudnya harus dari cateringnya duluan lah yang mulai. Dan alhamdulillah responnya mereka baik kok. Seneng kau gitu ya? Emang PR-nya tuh itu katanya ya? Iya, tapi alhamdulillah. Ya tergantung apapun itu kan tergantung kitanya ya. Kita juga kan catering niatnya baik gitu. Jadi ya alhamdulillah diterima dengan baik. Kalau kalian sendiri niat ada punya anak berapa? 10 ya katanya. Oh, banyak banget. Jadi total 13. Pengen anak kembar aja dulu ya. Pengennya laki dulu, terus baru perempuan. Tapi kalau dikasih sama Allah dikasih kembar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku punya anak kembar, mau nggak? Oh, kamu punya anak kembar? Bukan lah. Maunya anak sendiri dong. Tapi kan kalau kita kan tahu Catherine Wilson ini adalah model nasional dan internasional. Iya Karena banget. dia udah foto di luar negeri. Pernah menjadi model Indonesia termahal. Dan ini juga kita nggak kalah lagi nanti karena Keket kan tampil cantik di pernikahannya karena sebuah Salah satunya adalah makeup artist itu ada yang megang peranan penting. Benar. Nah, Jadi kita akan sekarang menghadirkan nih seorang makeup artist internasional yang sudah mendunia. Yuk. Kita akan panggilkan. Ini dia Gloria. Halo. Apa kabar? Silakan. Langsung Irfan Hakim di sini, Irfan Hakim. Langsung akan di make upin. Lu langsung dong. Mau di make upin apa gua? Lu langsung supaya gini ya Van, gua kan kemarin udah jadi model internasional, gua udah catwalk di New York, ya kan? catwalk. Gimana? Ketoknya gimana? Kalau Coba tapi Enggak. Kalau lu kan belum, Di makanya sini. lu kan belum internasional. Lu Ya, mending di belum. make upin dulu sama make up artis internasional supaya nanti pemotretan lu kelas internasional. Oke, boleh. Oke, boleh. Gloria, Lu mau di mana sih? Gloria. Ya tahu mau di mana sih ini? Situ aja, situ. Di sini. Gloria. Oh iya Raffi, gimana kemarin fashion show-nya di New York? Gile, keren banget Kat. Ternyata Keren. catwalk itu susah ya. Enggak, Ya susah ya? maksudnya gua nahan ketawa. Oh gitu, tapi seru, keren. Aku lihat Raffi keren banget. Keren apaan? Istrinya juga ngetawain. Keren. Tapi Mbak Gloria,
Langsung Kita di mulai make up nih. ya? Sambil ngobrol tapi Iya, ya. sambil ngobrol. Beneran make upin aku? Iya. Kalau lu kan, kalau gue Acak-acak mah. aja. Jadi kita bisa catwalk bareng dong, Nanti Raffi kita ya. catwalk bareng ya. Bentar, aku belum pernah pakai bedak. Ya bohong lu. Nggak pernah pakai bedak. Orang tacap mulu. Orang mau tidur aja gue tacap dulu baru tidur. Ya udah, Mbak Gloria. Nanti kita jangan kasih tahu konsepnya apa, pokoknya kita lihat jadinya make up artis internasional. Mbak Gloria akan langsung memake upin Irfan Hakim, artis yang belum internasional. Oke, jangan kemana-mana, kita lihat hasilnya tetap di FYP. For your pagi. Udah selesai belum Bu Gloria sebagai make up artis internasional? Gue harus lebih percaya diri loh di make upin sama dia. Keren ya. Irfan jadi tambah ganteng deh. Enggak, cuma gini-gini doang juga. Gak, lu keren. Kayak kok cowok emang harusnya digimanain? Ya standar-standar aja. Gak cuman harusnya. kita tadi baru ketemu sebentar Bu Gloria. Bu Gloria bener make up artis kan? Iya, makeup artis. Make up artis untuk apa sih? Untuk Aku artis lah, make up artis tuh untuk artis. Mortuary makeup artis. Oh, Mendingan yaudah. liatin hasil-hasil Ya udah yang kita banyak lihat deh. ini biar pada nggak penasaran kenapa kita sebut dia adalah make up artis yang hebat sekali. Ini dia Gloria. Jangan dihapus. Make up jenazah tuh mahal loh. Iya kan? Mahal. Bisa ya terserah mau mahal gue masih hidup. Iya. Maksudnya lu katanya seneng pakai bedak, gue cariin make up artis. Ya bukan make up jenazah juga. Emang kalau make up jenazah tuh Itu bedaknya bedak jenazah. iya udah diam dulu. Emang kalau make up jenazah tuh berapa sih biasanya kalau Kisarannya, Iya, kisaran. paling murah 1,5, tapi paling mahal bisa sampai 20 juta. tuh kan? Nah, terus gue harus bayar ini gini. Ini yang 25 juta karena lu udah bagus. Ih, bayar sama Gloria. Gloria Elsa namanya. Iya. Lebih ini gak sih, aku mau nanya ya, lebih beda gak sih make upin jenazah sama yang enggak? Beda banget. Apa dari tekstur kulitnya ya? Dari tekstur kulitnya udah mengeras, nggak ada moist lagi, udah nggak ada keras. Tapi aku belum mengeras kan? Belum. Aman. Ini udah ada tanda-tanda lah. Maksudnya tanda-tanda bedaknya udah nyerap. Lu mah. Abang mau di make upin nggak? Endorse bang. Tapi Kak Gloria, Kak Elsa, Kak Endorse Gloria. gimana? Waktu itu suami meninggal. Karena itu yang menggerakkan hatinya Mbak Gloria. Iya. Karena waktu pas suami meninggal mahal ya, nggak punya uang. Jadi sekarang gratis semua enggak dong? Semua gratis. Semua? Semua. Terus keuntungannya nggak ada apa-apa dong? Pahala? Oh, iya, Pak. Bagus. Tapi kan itu tetap perlu membeli barang-barang bahan-bahan. Aku punya pergerakan namanya Maraton Kebaikan, Don't Throw Your Makeup Expired. Jadi kita mengumpulkan makeup expired untuk jenazah. Jadi lu pakai make up expired kayak gue juga? Enggak. Selamat ya. Jadi maaf ya. Jadi kalau misalnya gitu-gitu kan lu bilang, oh aku udah pernah tuh, gitu. Jadi ntar kau gini, udah pernah gitu. Maksudnya udah pernah di make upin, maksud gue udah pernah di make upin pakai make up jenazah. Lihat dong alat make upnya bedanya. Boleh. Eket juga pengen tahu tuh. Iya. Kita melihat, Pakai kemeja ya udah dah. gini aja ya. Iya. Jadi kalau orang biasa kan pakai primer, Iya. kita primernya pakai lem kertas. Hah? Iya. Jadi dilemin dulu mukanya. Dilemin dulu, kalau enggak foundationnya tidak bisa nempel, Kak. Mau coba di muka aku, Boleh. Ya. Kalau Irfan Hakim tadi bukan pakai lem itu ya? Bukan. Pakai bukan. lem tikus, kalau nggak salah lu pakai lem tikus. Sama sih, hampir sama semuanya makeup-makeupnya, cuman ini memang makeup-makeup yang sudah dipakai jenazah. Yang aku bawa sekarang. Yang Ini udah expire nih. Iya, ini kira-kira udah 100 jenazah. Mbak, Iya. bentar. Pernah ada pengalaman nggak lagi gitu? Gitu. Ya enggak lah. Pengalaman apa gitu? Enggak, tapi katanya Kak Gloria bisa membaca mimik wajah dari orang yang meninggal, benar? Iya, mikromimik. Gimana Apa sih itu, gimana sih? gimana? Mikromimik adalah mimik wajah yang ditinggalkan pada saat kamu meninggal. Itu ditangkap otak dengan kondisi kamu sudah siap meninggal atau belum. Emang beda? Bedanya apa? Kalau misalnya orang yang belum siap biasanya mengerut, masih mikir. Terus kalau mulut yang nganga,
itu biasanya selama masih hidup dia masih memendam sesuatu yang belum dikatakan. Melotot, Terus melotot, kalau melotot. yang matanya melotot, bukan melotot sih, membuka, itu biasanya ada orang yang mesti ditunggu sama dia. Gitu. Sebegitunya kenal Iya. jadinya. Dan itu Tapi- ada ilmunya sebenarnya. Maaf, ada yang paling kondisinya, maaf ya, mungkin korban tabrakan, kecelakaan gitu, ada Iya. pernah? Iya. Nah kalau gitu gimana, diperbaiki dulu atau gimana? Kalau diperbaiki itu dijahit sama dokter forensik. Kita itu tugasnya perias jenazah memperhalus, dipakein clay dulu, ditutup, baru kita make up. Oke, saya pernah lihat maaf ya yang matanya tuh sampai dipakein Hancur ya. dilakbanin gitu, Iya. terus ini dilakbanin, emang gitu? Enggak, tapi kalau aku nggak pernah yang kayak gitu. Aku sendiri belajar perias jenazah, mortician itu belajar harus bikin simpul senyum supaya keadaan kematian siap atau tidak siap dia terlihat siap. Jadi supaya dibikin senyum? Dibikin senyum, itu namanya simpul senyum. Jadi supaya menutup ibu-ibu gosip di dalam, karena ada kan Kok nuduh saya? Mbak, kok nuduh saya, Mbak? kedukaan kan suka julid kan ente. Iya ya. Ini lu Bener kan? ketuanya. Ini lu ketuanya. Ente kadang-kadang Lu ente. lu ketuanya. Tetap ada netizennya ya. Iya, Tapi banyak kan. Tadi kok kalau yang kondisi mangap gitu mungkin gak kan suka dilem. Iya, harus dilem pakai lem Korea. Bikin ke bibirnya. Iya, harus dilem. Iya. Terus dibikin Simpul senyum. Iya. senyum. Dan juga kalau di luar negeri, ini pekerjaan ini sudah banyak. Tapi kalau di Indonesia kan masih nggak banyak ya. Enggak, masih nggak banyak. Sedikit. Coba yang di luar negeri, coba lihat dong. Ada nih yang di luar negeri nih. Ini di luar negeri udah banyak banget. Perias jenazah di luar negeri. Elsa Gloria. Iya. Itu tadi pertanyaan saya belum dijawab. Jawab, kenapa? Pengalaman mistis gitu ada? Ada banyak lah pasti. Contoh-contoh. Contohnya kalau aku dulu pernah ngerias jenazah orang kena santet, Kak Ivan. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Benar itu kan. Ya gimana? Jadi aku punya karunia dari Tuhan untuk bisa mendengarkan pesan si jenazah. Oh my God. Jadi begitu aku sampai di sana, rumah duka dingin banget, tapi aku panas dingin gitu loh. Nah, Padahal terus kondisinya dingin. Dan aku masuk, terus fotonya itu jatuh gitu. Fotonya si jenazah. Pas aku masuk ke dalam, di dalam kondisi begini. Astagfirullahaladzim. Gue takut ada yang jatuh lagi dari atas. Terus. Tangannya Gue seperti sampai lompat. ini. Tangannya seperti ini dan dia perutnya membesar. Pada saat aku pegang, aku mulai berdoa, aku dengar suara auman, terus suara kayak ular bernersis, suara teriak-teriakan gitu. Terus kalau Ini abis itu diapain? Ya udah, akhirnya aku pegang, aku bisikin ada satu doa buat Santo Mikael, aku bisikin, akhirnya mulai bisa begini. Tapi keluarganya juga bilang sama aku bahwa kondisinya memang kena santet dan aku sakit selama 2 minggu. setelah make upin itu. Iya, sakit selama dirawat. Selalu kalau dengan jenazah itu ada komunikasi. Ada. Diajak Kalau ngobrol. Iya, diajak ngobrol. Contoh. Contohnya, Tante, nama saya Gloria Elsa. Saya hari ini diutus Tuhan untuk melayani hari terakhir Tante dan Om supaya layak dan cantik di hadapan Tuhan dan di hadapan pelayat. Yang nurut ya. Begitu. Jawab gak? Jawab gak? Yang salah. Mbak. Tapi berarti kan Ipan Hakim udah ngobrol nih. Ntar kalau itu Udah gue book. Berarti mulia sekali ya pekerjaannya ya. Tapi mulia, kita ucapan terima kasih karena Sama-sama. memuliakan manusia, memuliakan Oke. Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi katanya Gloria ini lebih senang nongkrong dengan orang yang sudah meninggal dibanding dengan orang yang masih hidup. Yes. Betul? Betul. Nanti sesaat lagi ya, tetap di sini di FYP For Your Pride. Teman dekat tangis kehilangan dariku. Baru saja ku ingin. Oke. Tadi pertanyaan belum dijawab nih Gloria. Jadi kalau yang baru bergabung, Gloria ini adalah perias jenazah. Katanya lu lebih enjoy ngumpul dengan jenazah daripada orang hidup, beneran? Bener. Beneran? Iya. Kenapa? Karena kalau orang meninggal itu nggak akan sakitin kita. Orang hidup bisa sakitin. Oh. Terus tadi lagi iklan cerita katanya ada yang lagi di make up itu segini. Gitu. Iya. Lagi mandiin justru. Keluar napas? Keluar kayak asam lambung atau segala macam itu mungkin terjadi. Terus ada
kadang kerlipan mata. Kedipin mata, terus Ting-ting gitu. nggak begitu juga, tapi ujungnya itu namanya muscle twitch, Arafi. Iya, muscle twitch itu Jadi bisa muscle otot yang terakhir yang bergerak setelah meninggal. Dan juga Mbak Gloria juga buka donasi ya. Iya. Umumin dong kalau mau Silakan, itu, silakan. karena ini Ini kan untuk gratis kebaikan, katanya silakan. untuk make up itu ya. Buat teman-teman yang mau donasi makeup expired, ada wig juga, baju kebaya dan jas. Kalau mau bisa di Instagram aku @gloriaelsa_hutasoid. Oke. Karena meringankan beban dari orang yang sedang ditinggalkan ya. Iya, karena makeup expired tuh bisa jadi pahala buat. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk Ya. mencari kebaikan dan juga selamat juga sudah menikah. Ini yuk kebaikan, mengejar ibadah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mbak Gloria juga terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah pada nonton. Besok kita ketemu lagi ya. Pastinya dan bintang tamu yang lain tetap di sini FYP Perian Pagi. Bye bye.